Welcome to Total Politik, podcast Total Politik bersama gua Budi Adiputro dan pastinya ada Ari Putra yang ada di sana ya. Belum disorot tapi nggak apa-apa, saya sebutin aja dulu. Dan kita sudah kedatangan seorang tokoh yang spesial, sosok yang banyak dibicarakan, banyak gini loh, pendukung. Orang-orang yang jumlah orang yang mendukung dan juga orang, saya nggak mau bilang membenci, tapi paling nggak orang yang mengkritik dan ini ya. Membenci juga nggak apa-apa. Biar dia yang ngomong sendiri, bos. Ngeri gua. Dengan quotes yang sangat terkenal. Apa? Skripsi yang bagus adalah skripsi yang selesai. Dan satu lagi quotes yang selalu gua katakan untuk adik-adik kelas kalau lagi ngisi yudisium atau apa gitu kan ya nggak. IP yang bagus hanya akan mengantarkan kamu sampai wawancara kerja. Tapi pengalaman organisasi dan kepemimpinan akan mengantar kamu kepada kesuksesan. Kita lihat orang ini punya IP yang bagus dan pengalaman organisasi yang juga bagus. Iya, dan sekolah di mana-mana, bos. Nah, siapa lagi kalau bukan Anies Baswedan. Halo Mas Anies. Halo juga, alhamdulillah. Di sini Budi Ari, SOP-nya emang harus Gimana mengenalkan SOP-nya? orang secara berlebihan, Mas. Dikira itu faktual gitu. Ini udah bagian template kami gitu ya. Ri, tapi ini gue agak excited gue, Iya. sangat excited. Gua nggak bisa wawancara Mas tidur Anies. Dit semalam Iya. Dit. Beneran gua. Betul, karena pasti gue akan dipuja dan dicaci maki Iya. oleh orang-orang yang sama besarnya gitu ya. Ketika apa acara ini. Dasar Anda ular pendukung Anies Baswedan Anda. Betul, dasar kamu ya kan. Wah, gitulah pokoknya macam-macam. Itu kelakuan netizen, Mas. Iya benar. Pernah baper nggak sama mereka, Mas? Udah lewat masanya. Udah lewat masanya. Udah herd immunity ya, Mas. Tapi Anies? latihan baper di politik seorang Anies Baswedan ini kan menghadapi orang yang memuja setinggi langit sama membenci setinggi langit ini kan Mas Anies alamin. Latihan baper dalam politik ini dari kapan nih Mas? Sebetulnya kalau bicara latihan, saya bisa bilang latihan itu bukan mau dibilang latihan gimana ya Iya, rasanya makanya. kan nggak ada trainingnya Kalau untuk latihan nggak itu baper serius gitu. banget gitu kan. Ada kurikulum ini nggak ada ya? Latihannya di mana gitu? Mungkin ya gini, saya dulu aktif di mahasiswa dan ketika mahasiswa itu ada perbedaan antar mahasiswa. Ada beda pandangan, kritik, dibikinin poster, yang setuju dukung, yang nggak setuju juga nentang. Terus saya itu dulu kan mengamati. Enggak. Saya kan dulu bagian bertanya begini kan. Iya, pernah di TVRI juga dulu, Mas. saya pernah di Sama TVRI. seperti Budi Adiputro pernah di TVRI. Ada yang save our nation dulu Iya, Mas. iya, 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 kan? iya, 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 iya. Loh, kan dulu Sif-sifan sama Celi Malarangeng. dulu kan gini kira-kira. Loh, saya dulu ngeliatin nih orang yang dalam politik dikritik marah-marah, dikomentari. Loh, orang ini kan lagi nggak ngomentarin dia ngomentarin Indonesia, lagi ngomentarin tentang. Jadi saya tuh dalam posisi dulu saya mengamati, sekarang saya diamati. Oke? Nah, ketika dulu saya mengamati, saya bikin daftar kira-kira don'ts-nya apa sih? Iya. Don'ts-nya ya harus open minded, dengarkan, relax, terbuka aja. Jadi itu bukan latihan secara khusus, tapi perjalanan kehidupan sejak zaman sekolah, kuliah sampai dengan sekarang itu membuat ada kebiasaan untuk ketemu dengan pandangan yang berbeda. Dan itu sebagai sesuatu yang normal. Iya. Kita nggak mungkin ketemu dengan semuanya sama, nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin. Di sini juga Ari Budi ngomong pandangannya beda, nggak apa-apa, nggak usah kita berharap bakal sama. Nah kalau kita berharap semuanya bakal sama, di situ lalu muncul kenapa sih kok nggak sama? Kenapa sih kok nggak relax aja? Nah jadi kalau bicara itu apalagi di sosial media, di sosial media ini kan ungkapan bebas yang dari dulu ada. Saya sering bilang gini, kita ini cuma punya kuping dua, mata dua. Kira-kira dengar dan lihat ya pakai dua itu. Itu udah ada berabad-abad, seumur sejarah manusia. Jadi kalau gubernur diomongin semua orang, presiden diomongin semua orang, menteri diomongin semua orang, itu bukan barang baru dari dulu. Cuman bedanya dulu kita kupingnya cuma dua. Ya, sekarang ada kuping lewat sini nih. Jadi omongan di warung kopi sekarang kedengeran. Omongan di mana-mana sekarang kedengeran. Di warteg Pademangan.
Ada mana kedengeran. Tempe orek, Bos. Iya, betul. Jadi kalau saya lihat sih ini kita, apalagi saya merasa saya ini student of democracy. Ya. Orang yang belajarnya soal demokrasi. Dan dalam demokrasi itu diberikan kita hak menghormati orang untuk punya pandangan yang sepaham maupun berbeda. Dan kalau itu ya tinggal sampaikan argumen aja, relax. Bener kata Panji, Bos. Apa? Gua merasakan apa yang dirasakan Panji, terpengaruh gua. Iya, mungkin dia S1-nya selain FISIP juga hipnoterapis ya. Mas, tapi ada yang bilang gini, Mas. Sekarang ini nih eranya era UGM. Wah, kalau dulu bertahun-tahun zaman Orde Baru mungkin era UI atau TNI, militer gitu iya. ya. Sekarang ini eranya UGM. Nah, ada juga nih kemarin yang bicara-bicara juga, itu kayaknya Mas Anies itu jadi gubernur bukan karena dia jago, bukan karena dia dipilih banyak orang, karena UGM aja. UGM gimana nih Mas? Kalau banyak yang pengen tahu juga Mas Anies dan UGM, karena ya sekarang dianggap bahwa ini eranya UGM nih negara. Banyak loh Gua orang, bilang ini negara teman-teman UGM. saya yang tiba-tiba kagama gitu, Mas. Iya. S3 dulu UGM gitu. Ada teman saya yang namanya Mr. Q, dia memilih doktornya ya di UGM supaya bisa masuk agama. Anda jangan sebut nama. Q kan banyak. Gimana Iya, Mas Anies? Kalau dipikir-pikir banyak ya UGM ya sekarang ya. Iya. Tapi kalau buat saya kampus UGM itu bukan tempat kuliah, itu tempat hidup. Karena gini, rumah saya itu hanya 500 meter dari kampus. SD saya itu berada di lingkungan kampus UGM, di dalam perumahan dosen. Namanya SD Laboratory atau kalau Lab dulu, school, ya. iya kalau dulu MLS, kalau di Jogja namanya SD waktu itu SD Laboratory 2, IKIP Jogja. Itu di dalam komplek itu. Saya bermain sehari-hari dari kecil itu dalam lingkungan kampus. Kemudian saya sampai akhirnya kuliah di Gajah Mada. Dan pengalaman kuliah, ya persis seperti dibilang tadi, bahwa pengalaman kuliah aktif organisasi, memperluas betul pengalaman, pengetahuan yang hari ini saya syukuri sebagai satu akumulasi pengalaman yang nggak bisa digantikan. Dan Gajah Mada pada masa itu tahun 90-an itu relatif berjarak dengan kekuasaan. Pada waktu itu rejim Orde Baru sedang kuat-kuatnya. Kita yang berada di Jogja itu bisa berjarak dengan rejim. Dan pada waktu itu kita udah bicara tentang demokratisasi, berbeda pandangan lah dengan kekuasaan yang pada waktu itu kita tahu ujungnya adalah reformasi itu. Jadi Gajah Mada adalah tempat di mana pengalaman organisasi itu tumbuh pesat. Dan saya rasa banyak yang mengalami itu. Nah, bahwa sekarang nampak ada banyak alumni Gajah Mada, sebenarnya dari dulu juga alumni Gajah Mada itu banyak. Cuman dulu tuh gini kira-kira. Kalau dulu nih, sampai sekarang dibilangnya eranya Gajah Mada nih. Gajah Mada. Sebenarnya lulusan Gajah Mada itu banyak di seluruh Indonesia. Bahkan kalau dibandingkan dengan kampus-kampus universitas negeri lain, barangkali orang kampus UGM itulah yang paling banyak berada di daerah. Karena lulusan Gajah Mada itu banyak yang ke daerah. Dulu ketika saya bertugas, datang ke kabupaten manapun, provinsi manapun, pasti ketemu dengan alumni Gajah Mada yang banyak. Jadi bukan kayak satu, dua, enggak ketemunya. Jadi berdiaspora banyak. Ya? Bukan cuma ke kota-kota besar gitu, Mas? Karena yang di Jogja itu banyak dari daerah. Yang ketika mereka lulus kemudian kembali ke kampungnya masing-masing. Kalau yang di Jakarta kecenderungannya bekerja di Jakarta. Kalau yang di Jogja itu selesai kuliah banyak yang kembali ke daerah masing-masing. Saya pernah datang ke satu kota di Sumatera Barat. Di sana ada bangun kebun binatang kecil gitu. Di kota itu. Bukit Tinggi? Bukan begitu. Sawah Lunto. Sawah Lunto bikin kebun binatang. Terus ketika itu diceritain, Pak mampir ke sana. Jadi saya datanglah ke kebun binatang itu, yang kecil baru dibangun waktu itu. Terus saya ketemu dengan dokter hewan. Apa kabar dok? Udah lama di sini ya Pak? Saya baru lulus langsung di sini. Masih muda. Dari mana nih? Dari Gajah Mada. Jadi begitu sampai ketemu. Sawah Lunto itu Pak,
itu kalau nggak khusus ke situ orang nggak akan sampai ke situ. Berarti memang occasionnya beliau ke situ. Iya, betul. Kalau Bukit Tinggi kan, kalau Bukit Tinggi Iya, orang persimpangan. orang ke Padang, kita mampir Bukit Tinggi Iya. lihat jam gadang Iya, bisa. saya pernah undang Pak Anies ke Bukit Tinggi acara Ikatan Mahasiswa Minang UI waktu itu. Anda di sana? Iya. Kenapa Anda undang UGM? Wah, inget tuh. Iya. Saya sempat motoin guru saya sama Pak Anies waktu itu. Oh datang Mas Anies waktu itu ya? Datang. Bayar sendiri tiketnya Wah, enak. mantap Bang. Inilah. Jangan diinget-inget. Gak nyusahin panitia. Jadi itu peran Gajah Mada dan terutama perkuliahan dalam membentuk Membangun seorang anak. Iya, daerah. dan ini ya, dulu waktu saya kuliah di Jogja itu sering juga diundang ke Jakarta, datang acara dan datang ke sini itu selalu pulang dapat perspektif baru, karena ketemu dengan aktivis-aktivis dari mana-mana, ketemu dengan tokoh-tokoh dari mana-mana dan itulah kesempatan networking. Dan dulu ketika saya jadi mahasiswa, dulu aktif itu saya masih awal-awal itu tahu nggak jadi ketua panitia, nggak jadi apa, kalau acara-acara jadi ketua seksi transportasi. Oh, tapi Nggak penting bos. Ini penting karena yang jemput-jemput narasumber ya. Bisa betul. nemenin di mobil. Di sub bos ini. Betul. Saya di sub tuh. Jadi saya bagian jemput, saya nganterin, saya pergi kemana aja, saya nganterin. Dan apa yang terjadi? Saya semester awal tuh, saya jadi ketemu dengan begitu banyak tokoh. Siapa Mas? You name it. You name it, dari mulai Bang Rizal Ramli sampai saya pernah tugas jemput Bang Ical. Tugas jemput Bang Ical ini lucu nih. Ical ini Abu Rizal Abu Rizal Bakri. Bakri. Iya. Rizal Bakri. Milenial nggak begitu tahu nih Ical ini siapa. Bang Rizal, saya Rizal, kemudian Rizal Ramli, kemudian Pak Amin Aziz, saya tugas Bang Imaduddin Abdurrahim, Oh ya, Bang Imad. Itu Bang dia. Imad. Bang Imad. Oh, Bang Imad itu termasuk yang saya sangat terkesan. Boleh saya cerita? Iya, Boleh, boleh dong Pak. boleh. Nah, jadi gini, Bang Imad itu saya ini tahu Bang Imad itu adalah seorang alim, karena saya baca bukunya namanya Kuliah Tauhid. Buku Kuliah Tauhidnya Bang Imad tuh. Lalu ketika beliau mau jadi pembicara, jadi saya lihat dong CV-nya. Wih, ternyata insinyur listrik ya, Bang Imad itu. Itu jadi waktu saya jemput Bang Imad di jalan tuh saya tanya, Bang Imad, gimana ceritanya Bang Imad ini dulu kuliahnya listrik gitu, teknik elektronik. Terus dia cerita, waktu dia masih SMP atau SMA gitu, dia tinggal di Sumatera Utara. Kemudian beliau cerita bahwa ada peresmian Bendungan Asahan, dan yang meresmikan itu adalah Bung Hatta. Lalu semua kita itu kepengen lihat wajahnya Bung Hatta, pengen lihat wajah pemimpin kita. Ini kan pemimpin asal Sumatera, peresmian Bendungan Asahan di Sumatera. Rakyat itu pengen lihat nggak, belum ada TV, belum ada radio, belum ada koran gitu. Bang Imad itu cerita dia jalan kaki 6 jam sampai ke lokasi bersama dengan anak-anak laki-laki dan orang-orang di kampungnya untuk lihat Bung Hatta. Berjalan kaki. Lalu datang ke sana, mereka lihat Bung Hatta pidato. Nah, terus pidato begini, Bung Hatta itu bilang. Bung Hatta itu mengatakan bahwa Indonesia ke depan, kira-kira nih, ini cerita Bang Imad nih. Kira-kira Indonesia ke depan akan membutuhkan banyak energi listrik seperti ini. Pembangkit listrik seperti ini. Karena Indonesia harus membangun, kita akan harus membangun waduk dan pembangkit listrik seperti ini. Dan Indonesia membutuhkan insinyur listrik yang banyak sekali. Dan apa kata Bang Imad? Semua pulang kepengen jadi insinyur listrik. Semua pengen. Kenapa? Karena kata Bung Hatta. Kata Bung Hatta itu jadi insinyur listrik. Apa sih yang menarik dari peristiwa itu? Saya ketika mendengarkan itu, ini dahsyat ya. Bagaimana pemimpin menyampaikan gagasan dan didengar oleh semua anak-anak, lalu ditaati. Jadi kata Bang Imad, saya kemudian lulus SMA, berangkat ke Jawa, pengen jadi insinyur listrik. Kenapa? Karena kata Bung Hatta. Kata Bung Hatta, negeri ini akan membutuhkan insinyur listrik banyak sekali. Ini yang disebut sebagai unconditional trust, kepercayaan tanpa syarat pada pemimpin. Tidak ada yang memandang Bung Hatta itu dengan pertanyaan begini, ini proyek temannya siapa? Gak ada tuh orang mikir Bung Hatta. Ini bagian dari oligarki apa bukan? Oli samping. Tidak ada. Bung Hatta itu dipandang sebagai orang penuh integritas. Ketika dia mengatakan kita perlu insinyur listrik banyak,
Sami'na wa ata'na, kami zakati. Dan itu anak-anak muda. Ini adalah kepercayaan kepada pemimpin yang dahsyat. Dan ini yang harus dikembalikan. Jadi saya ketika mendengar cerita Bang Imad itu, saya melihat, wih dahsyat betul ya. Sampai perjalanan hidup orang-orang banyak itu dipengaruhi oleh kata-kata. Itu pelajaran penting. Dan Satu itu bukan adalah, hanya Imad aja Bang ya. wait, pasti orang lain banyak itu. Banyak yang begitu. Dia ceritakan semua orang pada pengen jadi suru listrik. Kemudian yang kedua, itu menggambarkan bahwa anak muda mendengarkan kata-kata pemimpinnya. Karena itu sampaikan pesan-pesan pemimpinnya dengan benar. Karena itu dicatat, diingat. Nah masa itu belum ada screen capture. Coba kalau ada, langsung di-tweet waktu itu. Se-Indonesia dengar. Yang dengar kan cuma tempat itu aja. Tapi butirnya, poin utamanya adalah bahwa anak-anak muda mendengarkan, lalu pemimpinnya berintegritas, sehingga tidak ada yang mempertanyakan ini sedang membawa kepentingan siapa ya? Ya dia hanya membawa kepentingan Republik ini. Nah, ini pengalaman yang saya dapat ketika saya menjadi supir nih. Dinas Perhubungan antar jemput dari tokoh-tokoh yang waktu itu hadir ke Jogja. Dan ini yang kemudian mewarnai juga bahwa sesungguhnya generasi awal pendiri Republik ini punya cita-cita yang dahsyat. Mereka itu membangun sebuah republik yang memberikan kesempatan setara kepada siapa saja, padahal yang membangunnya adalah orang-orang yang berasal dari keluarga-keluarga yang berstatus sosial ekonomi tinggi. Kan yang pada membangun republik ini kaum intelektual. Dan mereka orang sekolahan. Hari itu yang sekolahan itu anak siapa? Ya anak-anak dari keluarga-keluarga yang secara sosial ekonomi tinggi. Bahasa anak selatan itu anak privilege. Aristokrat, privilege. Tapi yang mereka bangun adalah republik yang setara, yang kira-kira siapa saja bisa menjadi apa saja di republik ini. Jadi pesan moralnya itu dia. Kalau Anda mau jadi gubernur DKI, jadilah supir di kepanitiaan. Mobil panitia tuh ruang publik loh. Kan public sphere gitu. Dan rugi bagi mereka yang memilih jadi ketua panitia, bendahara atau sekretaris dinas perhubungan. Udah ada contoh suksesnya nih Bos. Tapi memang kadang-kadang ya kita itu dapat pengalaman dari hal-hal yang nggak penting, yang dianggap nggak penting. Saya cerita lagi boleh ya? Boleh. Ini menarik nih. Saya SMP nih, SMP. Saya SMP kelas 1. Terus pengen ikut organisasi kan. Nah, jadi saya pengen ikut OSIS. Terus namanya juga kelas 1 kan nggak dikasih tugas-tugas yang gede-gede lah. Jadi saya itu dikasih tugas namanya bagi seksi pengabdian masyarakat. Seksi masyarakat. SMP saya SMP 5 di Jogja. Satu kelas itu 48 orang angkatan saya. Dan satu angkatan berapa kelas? 10 kelas. Jadi satu SMP itu ada 30 kelas. Nah, seksi pengabdian masyarakat itu ternyata tugasnya adalah mengabarkan berita duka kalau ada yang meninggal. Kayak Instagram, postingan Instagram alumni bro. Isinya berita duka semua. Itu dia. Jadi berita duka rupa. Jadi seksi pengabdian masyarakat itu kalau ada yang meninggal. Nah, bayangkan satu angkatan 480. Ada 3 angkatan plus guru, kan ini 1.200 lebih nih orang. Pasti tiap seminggu sekali paling enggak itu seminggu 2 kali, 2 kali seminggu gitu ya. Sering lah pokoknya ada yang meninggal itu. Jadi kami bertiga, ini 3 anak nih, kelas 1 semua. Tugasnya itu adalah kalau ada yang meninggal keliling ke kelas-kelas. Masuk ruang kelas, satu bawa kertas. Tulisnya nama siapa yang meninggal, terus yang 2 bawa kotak, jalan di antara ruang kelas untuk terima sumbangan. Fundraising bos. Crowdfunding bos. Crowdfunding. Ya. Kalau zaman internet itu udah jadi CEO kita bisa nih. Bener juga ya. Itu kita bagian ngumpulin. Tahu masalah pertama apa? Tidak semua guru bersahabat. Nggak semua guru bersahabat. Jadi kalau ngetok itu, waduh, kalau gurunya galak itu, kue wae itu Anda aja lah gitu. Masuk. Itu saking kami seringnya melakukan. Jadi wajah kita itu begitu baru masuk nih. Duka. Sekelas itu udah gini. Telah meninggal dunia. Wajah duka. Kita belum jadi wajah kita wajah kematian gitu. Jadi kalau datang pasti ada kematian. Malaikat maut nih bos. Persis. Dan yang uniknya lagi gini, ketika itu di awal ini begini nih tangannya. Ngumumin kan, paling bergetar tuh.
Terus itu biasanya Mas Anies tuh yang ngomongin. Gantian. Oh, Jadi gantian. kita bertiga tuh gantian. Selalu gantian. Tapi 30 kelas kan. Sekali main. Tapi apa yang terjadi? Kita itu di dalam struktur OSIS itu tidak termasuk yang terkenal. Yang terkenal itu kan ketua OSIS, Betul. sekretaris OSIS, bendahara, itu yang terkenal. Kita tuh anggota seksi pengabdian masyarakat, bagian pengumuman lelayu gitu kira-kira, berita duka. Tapi yang paling berpengalaman untuk keliling menghadapi bully kami. Kami 30 kelas tuh tiap hari. Oh itu dibully tuh Mas? Lo ya baru masuk kelas diketawain. Wah ini karena kayak tukang pajak kan ngambilin sumbangan. Apalagi kalau masuk kelas 3. Baru kita masuk, mereka semua sekelas sudah pada sorak. Terus yang kedua, kita paling berpengalaman ketinggalan pelajaran. Ketinggalan pelajaran itu artinya kita harus pinjam catatan, kita harus belajar tambahan. Yang ketiga, ketika uangnya udah terkumpul, kita terus menemui keluarga yang berduka. Coba bayangin, anak SD, SMP kelas 1 datang ke rumah duka, nganterin paket, ngomongnya gimana coba? Iya benar. Wah, itu latihan dahsyat tuh. Betul. Tanpa diduga. Kemudian keempat nih, kita itu paling berpengalaman untuk menghadapi suasana yang menegangkan. Kadang-kadang kalau mau ketemu guru, itu enggak semua guru bersahabat pada masa itu. Jadi saya sering bilang bahwa pengalaman yang sekarang, yang dulu dilewati itu menjadi hal yang berguna sekarang. Jadi kalau sekarang ada yang bilang dibully, biasa aja. Zaman dulu juga kita udah biasa. Masuk satu ruangan semuanya nyorakin, dulu juga kita udah ngalamin. Sejak SMP bos. Ya, jadi latihannya udah kompatibel sama demokrasi elektoral. Jadi, nah itu artinya saya sering bilang pada anak-anak semua nih, kalau kita aktif, jangan milih-milih tugas. Karena kita tidak pernah tahu tugas yang kita terima itu di kemudian hari memberikan manfaat apa. Itu yang saya rasakan. Tadi tuh bagian penjemputan, terus bagian pengumuman berita duka, kan ternyata di kemudian hari itu jadi paling bermanfaat gitu. Sejarah itu dimulai dari hal-hal kecil ya Mas. Mantap. Udah mulai quotable gue. Ketularan bro. Sudah mulai terhipnotis. Ini Mas Adis. Jadi ini soal cendekiawan dan demokrasi, elektoral demokrasi ya. Mas Anies ini kan berprestasi terus dari mungkin TK aja juara kelas. Enggak lah. TK, SD, SMP, SMA. Sebagai seksi transportasi, seksi transportasi yang paling unggul. Iya, student of the month. Dapat plakat-plakat gitu kan. Ini kan di demokrasi ini nggak semua orang satu frekuensi yang harus kita hadapi. Mas Anies sudah PhD di Northern Illinois dan S2 di Maryland, itu kampus top, dan harus ngadapin orang yang nggak lulus SD dan ngocehnya ngajar-ngajarin Mas Anies gitu. Ini tahu nggak gubernur ini kan fakta lapangan yang harus dihadapi oleh intelektual yang sudah di Menara Gading ini dan udah moksa gitu, tapi dia harus dharma lagi nih ke bawah. Waduh, ya kan? Istilahnya berat betul. Biar agak berbobot dikit Mas. Biar nggak kalah-kalah banget ya. Nah ini kan ada perlawanan batin lah. Nggak semudah itu harus menyerah dan menerima keadaan bahwa seorang Anies Baswedan PhD dari kampus top luar negeri harus dengerin orang yang nggak lulus SD gitu. Gini, saya ini persis yang saya sampaikan tadi barusan nih, saya pernah berkali-kali sampaikan. Jadi dosen itu akan ketemu dengan mahasiswa yang udah lulus SMA. Namanya juga mahasiswa kan udah lulus SMA. Tapi kalau jadi tapi coba kalau jadi dokter. Dokter tidak bisa milih pasien berdasarkan tingkat pendidikan. Dokter itu akan ketemu dengan orang yang galak sekali, yang di rumahnya punya masalah psikologis, datang ketemu dokter dengan cara berekspresi yang bervariasi. Jadi saya sih sering bayangkan bahwa tugas di wilayah publik itu sama seperti ketika kita tugas untuk melayani kesehatan masyarakat, nggak bisa milih. Dan kita harus siap untuk berkomunikasi dengan siapapun dengan yang caranya berbeda-beda. Yang penting jangan cara kita yang berubah-ubah. Jadi ketemu dengan siapapun ya sampaikan dengan cara yang beradab. Sampaikan dengan tata cara yang kalau kita tengok lagi nggak malu tuh liatnya.
Prinsipnya gitu aja. Dan itu bukan hal pertama. Karena meskipun saya berada di kampus, kemudian banyak kalau bicara tadi pendidikan, tapi yang saya lakukan kegiatan, misalnya saya berada di Indonesia, kita bikin namanya Indonesia Mengajar. Itu keliling ke pelosok-pelosok wilayah Indonesia yang kosakatanya mungkin terbatas, tetapi kita berkomunikasi dengan baik gitu dan mendengarkan. Jadi saya melihat kalau berbicara tentang gaya mereka terdidik apa tidak, pada ujungnya di kita kok. You can be a great speaker, but what is needed is you need to be a great listener. Oke? Great listener. Iya dong. Kita itu seringkali berpikir bagaimana menjadi pembicara yang baik. Ya bagus-bagus aja itu. Tapi yang tidak kalah penting itu adalah menjadi pendengar yang baik. If there is a will, there is a way. UGM juga itu bos. Yang tahun berapa ya? Iya. Jadi kita itu harus bisa mendengarkan. Nah, mendengarkan itu terserah aja frekuensinya. Jadi tidak kemudian kita harus merasa semua orang berkomunikasi dengan cara yang sama, enggak. Tapi yang jelas substansinya yang didengarkan. Dan ketemu dengan masyarakat di Jakarta juga begitu. Walaupun saya harus sampaikan secara umum masyarakat di Jakarta ini berkomunikasinya dengan amat baik. Masyarakat terus terang, tapi apa yang diungkapkan keterus terangan itu dengan adab yang baik. Umumnya begitu. Umumnya begitu. Jadi orang yang mengkritik Mas Anies secara keras gitu misalnya di sosial media dengan kata-kata yang cukup kasar, ketika berdialog itu nggak akan sekeras itu, atau dengan cara yang menurut Mas Anies juga. Dari pengalaman saya itu antara yang ditulis dengan yang dikatakan ketika ketemu langsung beda tuh. Itu yang ditulis yang tidak sanggup dikatakan. Iya. Jadi ya itulah dinamika demokrasi atau dinamika hidup bersama pasti begitu. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa dengan adanya keterdidikan itu tidak kemudian membuat kita membatasi dalam mendengarkan. Siapa aja dengerin. Ini mantap nih. Iya, gue speechless untuk masuk ke hal-hal yang lebih profan. Gue agak nggak sanggup nih. Iya, kayaknya sayang aja gitu. kita ngomongin Formula E lagi sayang aja. Iya benar. Tapi ya itulah tadi ya. Tapi Mas Andi sendiri ini nggak sih Mas? Ini kembali lagi ke Gajah Mada dan kuliah gitu ya. Sekarang ini kan banyak juga orang-orang yang punya kiprah di Republik ini kemudian kembali ke kampus dengan jadi pengurus Kagama atau berkontribusi lah untuk kampusnya. Mas Andi sendiri merasa nggak perlu berkontribusi atau juga sudah berkontribusi kembali untuk ke kampus yang pernah Mas Anies Ya, sebenarnya begini, kita semua punya hutang budi pada Republik ini. Hutang budi itu harus dibayar balik, ditebus nih. Bukan hanya pada kampus sebetulnya. Kampus itu salah satu dari. Tapi sesungguhnya untuk semua urusan kita punya hutang budi yang besar. Karena itu saya seringkali bilang kalau ada yang mengundang untuk berbuat baik, mari kita berbakti untuk negeri gitu. Mari kita mengabdi untuk negeri. Saya dulu kalau mau cari fundraising untuk cari beasiswa anak-anak, beasiswa mahasiswa, terus kemudian untuk membiayai Indonesia Mengajar, boleh dicek pada semua yang ikut dalam sesi-sesi. Saya tidak pernah mengatakan saya mengundang Anda untuk menyumbang, nggak pernah. Saya tidak mengundang Anda untuk menyumbang. Saya katakan saya mengundang Anda untuk bayar balik atas apa yang sudah Anda terima dari Republik ini. Bayar baliknya lewat apa? Biaya anak-anak ini kuliah. Anda biaya anak ini kuliah, begitu satu anak dibiayai kuliah sampai lulus, maka biaya yang dulu pernah Anda terima dari Republik ini dibayar lunas. Boleh tuh kami pasang pin di situ sana lunas. Kenapa? Karena dulu Anda dibiayai oleh Republik ini sehingga bisa kuliah, dan sekarang Anda biayai satu anak sampai lulus. Jadi panggilan yang kami lakukan itu bukan mengundang untuk menyumbang. Kalau menyumbang itu kan seakan-akan Anda udah punya semua. Loh, lah dulu Anda tuh siapa? Karena pendidikanlah yang membuat Anda menjadi seseorang. Nah sekarang kami mengundang Anda untuk bayar balik pada Republik dengan cara membiayai. Dan inilah kalau ditanya apa yang salah, yang saya coba lakukan adalah mengundang lebih banyak orang untuk mau berbuat baik demi kemajuan Republik,
khususnya untuk waktu itu lewat pendidikan. Oke. Itu cara, dan ini yang dikerjakan semangatnya juga dari teman-teman senior kami ketika kuliah. Dulu ada orang namanya Kusnadi Harja Sumantri. Profesor Kusnadi yang waktu itu melakukan pengerahan tenaga mahasiswa PTM. PTM ini. Nah, cara kita membayar balik kepada Republik itu bukan dengan mengagung-agungkan Republik ini saja, memuji, tapi justru dengan kalau menurut saya mengajak lebih banyak orang mau berbuat untuk kemajuan bangsa dan Republik. Tenun kebangsaan. Top. Ngomong-ngomong, Mas Adis aktif di Kagama juga nggak sih, Mas? Saya aktif sebagai anggota aja. Sebagai kalau anggota pengurus aja. enggak. Pengurus enggak ya? Tapi nggak ada masalah sama Mas Ganjar. Nggak ada. Kan pernah duduk di kafe. Anda jangan adu-adu. Iya, dan Mas Ganjar, saya itu kita relatif segenerasi. Secara angkatan beliau 3 tahun di atas saya. Angkatannya di kampus. Tapi dulu di kampus sempat bersama untuk satu aktivitas, tapi nggak lama. Cuman bareng-bareng sih teman lama ya gitu. Rambutnya udah putih belum? Masih hitam. Saya masih di dunia hitam.